kita beresi yang sudah ada dulu. Oke, kita mulai ya. Masa Brina, Brina Permata, ini rencananya yang ini, kemudian dipadu dengan sayap. Sayap ini nanti di satu-satu ya, Dira, kamu buat ya? Iya Pak, itu satu bidang satu gitu. Satu bidang, kemudian ditempel gitu ya? Gak apa-apa, kalau yang lagi apa kebetulan karyanya atau konsepnya lagi dibicarakan, mic-nya dihidupin aja kalau backsound-nya tidak terlalu rame ya. Ini juga saya mungkin kalau nanti terlalu rame saya. Oke, ini kemudian yang menarik dari punya Dira adalah ini konsepnya ya, bukan ke bentuknya dulu. Pengambilan konsep gelombang perjalanan melambangkan kehidupan yang melalui ada cobaan dan rintangan, tapi menuju ke depan melewati rintangan tersebut dan ikhlas putih saya. Jadi nanti ini full putih semua, Dira. Apa Pak? Putih semua nanti karyamu ini. Oh, enggak. Itu warnanya aja, enggak putih kok. Kalau layar bidang Bidang instalasinya besarnya. aku pakai triplek gitu. Aku pakai triplek. Kalau bidang bersafinya juga aku pakai kardus kok. Kalau sayapnya baru putih. Oke. Ini mungkin ada usul sedikit terkait dengan konsepmu. Mungkin saya coba. Mungkin bisa terlihat jelas. Kayaknya yang ini itu nanti blok. Alah, miring. Jadi kotak dulu. Kemudian nanti baru beberapa. Saya mikirnya gini, konsep ini konsep tanda kutip ya, kayak konsep yang membebaskan itu loh. Jadi ada keterkungkungan. Jadi ada yang kayak terpenjara gitu, kemudian bebas lepas, sehingga kemungkinan nanti bentuknya adalah kotak kayak gini. Nanti mulai dikurangi di beberapa bidang. Nah, yang mulai di bidang ini mulai ada entah ketiga, entah ke mulai kedua itu mulai, dan yang mulai seperti ini. Jadi kamu mungkin menambahkan di bagian sebelumnya itu masih kotak. Kotak. Ya, benar-benar kotak. Kemudian di sini mulai meliuk, terus yang di bagian sini ini atau mulai beberapa gitu, ini kayak pecah gitu loh. Oh, Atau bisa dinaikkan lagi. Kemudian ini makin lebar pecahnya, sehingga modelnya nanti kalau tampak dari bagian depan ini kotak, kemudian ada retakan gitu. Paham Mas ini? Nah, jadi ini jangan gelombang gitu ya Pak? gelombang itu kemudian dipecah benar-benar jadi dua bidang. Nah, dari yang di pecahan itu yang kemudian semoga terlihat. Dari pecahan ini kemudian sayapnya itu keluar. Oh, iya. Ya kan? Jadi uh, kalau tampak dari samping ini masih kotak, kemudian ini mulai naik turun gelombang gitu. Yang di bagian sini itu kayak pecah gitu loh. Kemudian Berarti itu kosong ya Pak? Tengahnya itu kosong ya? nah, ya, tengahnya kosong kemudian diisi di sayap ini. Jadi makin ke dalam tuh makin ngecil gitu kan? Boleh makin kecil, kemudian ininya lepas gitu loh Pak, pecah rekah gitu loh. Nah,
Terus di tengah-tengahnya nanti baru dikasih sayapnya gitu? Iya, iya. Jadi kalau mau diboxkan, ini yang kemudian letak gitu. Nah, ini yang mungkin agak, nah yang di sini yang masih kotak. Ya, kemudian yang di bagian sini yang kemudian sayapnya keluar. Jadi kayak sayap itu melambangkan kebebasan gitu loh. Paham maksudnya tidak? Jadi nanti dicoret-coret lagi, itu perbaiki lagi. Nanti aku juga. Dicoba lagi aja di sketsa. Perlu buat PPT lagi nggak? Iya, dibuat PowerPoint lagi aja, di PPT lagi. Dan sayapnya terserah, sayapnya tidak harus sepasang gitu ya, kiri kanan, bisa juga hanya melambangkan juga bisa, nggak masalah gitu. Jadi ditempelkan, dan kemudian ditempelkan juga di sela-sela sini juga nggak masalah gitu. Ada beberapa dikit-dikit gitu ya. Ya, ada helai-helainya gitu, tak gitu ya juga nggak masalah gitu loh, nggak usah harus atau nanti di ujung itu dijadikan satu gini juga nggak bisa juga, bagian pecah ini. Kemudian ini sayap yang utuhnya, yang di sini helai-helainya aja. Oke. Jadi di bidang bersafnya itu ditempelin dikit-dikit gitu sayapnya. Bisa seperti itu. Jadi kita melambangkan proses ya. Proses dari yang terkungkung kemudian menjadi bebas gitu, lepas. Jadi ini yang bagian sini yang jadi belakang, ini bagian depan. Itu sih maksud saya. Ini masukan ya. Jadi Kasih, Pak. seperti nanti kepada yang lain juga seperti itu. Jadi ini hanya ide saya. Silahkan dipertimbangkan mau diperbaiki sesuai ini atau mau dimodifikasi lagi, silahkan ya. Paham maksudnya, Dira ya? Ya, makasih Pak. Paham. Kemudian nanti kita lihat inilah jadwalnya, nanti kita bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke Nisrina. Aku matiin mic ya, Pak. Siap. Nisrina ada? Makasih, Pak. Halo, Nisrina Umi. Ada. Oke. Ada, Pak. Ini saya juga random ya, pokoknya ada yang masuk, kemudian saya save. Banyak dari kalian itu baru tadi saya cek, ternyata banyak yang pakai PowerPoint, jadi mesti saya save as ke PDF supaya bisa dicoret-coret gitu loh. Ini kan pakai aplikasi yang PDF-nya bisa dicoret. Oke, ini yang yang kemarin ini ya. Kemungkinan. Tapi itu saya gambarnya agak salah, yang di bidang bersafnya saya niatnya itu lebih tinggi lagi, lebih gede lagi. Lebih apa? Gelombangnya lebih. Saya niatnya itu saya salah gambar di bidang bersafnya, yang gelombang itu saya niatnya mau lebih gede-gede lagi, jadi yang paling kelihatan itu gelombangnya gitu. Terus kayak gak beraturan kayak gini gitu loh Pak, kayak ada motif. Oke, yang transformasi geometri ini sebenarnya sudah gabung dengan bidang bersaf ini kan, gitu loh. Jadi ini nggak usah di model seperti ini, nggak apa-apa. Benar, ini kotak ya, semuanya seperti tadi ya. Mungkin bisa gelombangnya penuh dulu di atas, terus makin lama makin berkurang, katakanlah seperti ini. Kemudian berkurang lagi berikutnya. Sorry, saya berkurang lagi. Dan frame ini masih ada. Frame ini masih ada gitu. Sampai nanti beberapa titik terus kamu buang gitu. Frame-nya entah makin kecil atau makin hilang. Dan ini kemudian muncul yang bentuk cut and fold-nya ini muncul. Saya nggak tahu ya, cut and fold-nya bisa disisipkan, kalau model seperti ini bisa disisipkan di antara ini
atau enggak gitu loh, di antara lubang ini loh, maksud saya. Jadi bukan hanya kalau di sini kan seperti menempel gitu loh, hanya diletakkan saja. Bisa nggak kemudian cut and fold-nya ini, nah ini kan cukup rumit ya, Mas, dimasuk di antaranya itu, di antara sela-sela itu, sela-sela bidang bersaf itu. Saya nggak tahu apakah mungkin nggak gitu, memungkinkan nggak? Saya cek. Semoga kalian bisa lihat apa yang saya buka. Nggak bisa. Nah, seperti yang ini. Yang ini kayaknya bisa disisipkan deh, model kayak gini. Oh iya, Pak. Kan bisa disisipkan gitu. Jadi benar-benar dipotong kemudian jadi pita gitu. Mungkin jadi bentuknya tidak tajam-tajam ya. Mungkin seperti ini juga di antaranya. Saya semalam jujur jadi kepikiran karya-karya kalian supaya gini. Itu yang saya bilang tadi, ada kesesuaian, ada nyambung gitu loh, bukan hanya sekedar diletakkan, tapi benar-benar nyambung. Loncat-loncat nanti ya. Kalau kalian bisa baca buku F.D. Kaching, kecil banget. Terutama pada bagian ini di e-booknya itu ada tentang ritme irama gitu, kesesuaian antara bentuk dasarnya dengan bentuk utama. Macam-macam ritme itu ada yang diulang, bentuk dasarnya diulang, bentuk kotak kemudian diulang lagi gitu. Yang seperti ini kan ini bentuk lingkaran, bentuk setengah lingkaran kemudian diulang. Kemudian ada yang pengulangan, ada yang seperti ini. Saya mencatat ada dua mahasiswa yang akan bahas untuk cangkang keong gitu kan. Ini kan bentuk pengulangan. Ada yang bentuk pengulangannya tapi kemudian ada transformasi gitu, ada perubahan. Nah itu yang saya harapkan dari salah satu karya kalian, di karya-karya kalian. Jadi bentuk yang tegas ini kan bentuk Nisrina ini bentuknya kotak ini dan itu perulangan dan ada bentuk gelombang. Nah gelombang yang ini kemudian bisa direpetisi, diulang dalam bentuk cut and fold, sehingga tadi cut and fold-nya saya usulkan mungkin bentuk yang ini itu, paham maksudnya ya? Jadi ada nyambung antara gelombang ini dengan cut and fold. Saya nggak tahu apakah jadi kepikiran, apakah cut and fold ini kemudian tidak diletakkan, kalau di idemu kan diletakkan di bagian bawah gini kan. Nah, kalau yang ini kayaknya asik digantung deh. Paham maksudnya? Jadi ini kan ada bentuk ada bentuk ya seperti ini kan. Ini kan bisa digantung yang bentuk ini. Ya. Kemudian asik ya. Nanti terserah mau main warna atau main bentukannya seperti ini. Dan ini terbangun loh ya. Ini terbangun. Jadi saya tidak mengada-ngada. Jadi kesesuaian bentuk dasar, bentuk utamanya
dengan elemen-elemen pendukungnya. Ya kan dasarnya kan ini kan sebenarnya tadi ya. Ya, kemudian bisa aja menjadi bentuk yang tadi digantung gitu. Oke. Kira-kira paham nggak? Nggak paham, Pak. Jadi ini asiknya ini ada keritingnya di pakai keriting rambut atau gimana terserah lah. Pakai pensil sih digulung gitu kan, jadi seru gitu. Ini bagian atas ini. Silakan. Berarti bidang bersafnya kan sampai atasnya ketutup juga berarti sampai belakang, Pak. Nah itu yang kamu bisa aja kemudian di bagian belakang ini kemudian agak berkurang sehingga yang si keriting ini agak menggantung gitu aja, nggak usah sampai belakang, mulai dikurangi. Jadi ini frame-nya di bagian belakang mungkin dilepas, nggak usah dipakai. Oke, makasih, yang Pak. ini yang nggak usah sih sebenarnya, jadi aneh gitu kan bentuknya. Ini gelombang-gelombang, ada frame, tiba-tiba ada bentuk kastil di sini. Ya, ini udah transformasi kubus sih, transformasi gini jadi kubus gitu. Gelombang, kemudian itu kalau toh nanti kebingungan gantungnya teknis ya, nanti mungkin pakai tusuk sate bantu dengan sehingga bentuk yang ini itu bisa sampai terus gitu. Oke, paham? Paham, makasih, Pak. Oke, lanjut. Akbar hilang, paling sabar dari menanti dari awal. Oke. Jadi kemarin saya usulkan bentuk ini masuk di bagian tengah ya, Bang. Iya, Pak. Cuman kok ada sesuatu yang apa ya? Kurang mantap gitu loh. Iya, padahal simpel, tapi kok kurang ada sesuatu yang kurang gitu. Apa gitu ya? Kok bukan hanya simple. Saya suka hal-hal yang simple, tapi powerful, artinya menarik untuk dilihat. Kalau bentuknya seperti ini, kemudian hanya ditempelkan atau diselipkan di bagian ini, kok ada hal yang apa ya? Ada kurang gregetnya lah. Kita lihat bongkar. Jujur ketika cut and fold mau disusun, saya sih sebenarnya pengen buat kayak gini gitu. Kalian dipaksa untuk membuat kayak gini. Tapi lama-lama pikir kalau ini kan hanya berhenti di cut and fold gitu, tidak bisa diaplikasikan terhadap bentuknya. Ini setengah mati. Oke. Cuman yang punya Akbar ini yang apa yang bisa dipermainkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang secara teknis ini susah loh ini. Bidang yang gantung seperti ini yang cukup panjang, nanti ada beberapa yang juga seperti itu. Rencananya pakai apa? Pakai kardus. Karton padi, Pak. Karton padi kan akan bentuknya nanti akan seperti ini kan. Ya kan? Iya. Ini yang jadi masalah adalah kekuatan dari karton padi itu hanya lem di sini. Kemudian biasanya ambruk. Jika saya jadi berpikir, idenya sih menarik gitu loh, hanggarnya. Cuman hanggarnya ini yang mungkin cut and fold-nya ini yang dicari cut and fold bentuk yang lebih
melambangkan atau mencerminkan inspirasi hanggarnya ini. Ada sayap seperti ini, atau gimana? Nanti sayap seperti yang pertama tadi jadinya. Yang berhubungan dengan hanggar sih. gitu ya Pak? Ini kan saya hanya mencoba menyambungkan dari, jadi saya tidak, kebiasaan saya memang saya tidak pernah memasukkan ide murni dari saya. Jadi saya coba membangun ide itu dari ide dasarnya dari kalian, ada pesawat, ada hanggar gitu. Mari kita bongkar up. Jadi keisengan saya kalau main-main seperti ini tuh biasanya saya lihat Pinterest, ya Google apa gitu yang bisa dimasukkan. Ini seru banget. Jadi hanggarnya itu tertransform gitu. Ini kan hanggar. Tinggal nanti cut-nya. Nah, kemudian karena bentuknya seperti ini, di antaranya ini kita bisa bermain. Di antara bidang bersaf ini yang kita bisa bermain lebih dalam lagi. Ini kemarin saya share. Kami juga agak kurang puas Pak dengan bentuk yang mau kami bikin Pak. Nggak apa-apa, jadi ini sekalian saya juga ekspor gitu ya, apa yang bisa diekspor lebih lanjut sambil memikirkan juga tingkat kesulitannya. Ya. Dasarnya kan ini. Atau nanti gini aja, silakan dieksplorasi lagi. Jujur saya mati gaya terhadap bentuk ini. Kemarin juga ada apa gitu ya, ada sesuatu hal yang sebenarnya bisa dieksplor lebih lanjut dari ide pesawat, dari ide hanggar tadi. Jadi saya mati gaya seperti ini kan bisa aja kemudian ini dipakai sebagai dasar. Ini bisa disini sih. Buka ya. Ini memang cut and fold ya, tapi kamu bisa mainkan ini menjadi bidang besar ya, dibalik gitu. Jadi ini yang lubang. Oh iya Pak. Bidang besar ya. Kemudian di bagian efeknya adalah di bagian dalam ini ada ruang, ada lubangnya gitu kan. Nah, di sini yang kemudian bisa kamu mainkan dengan bentuk yang atau cut and fold yang
lengkung gitu loh. Jadi kalau bidang besar ya bentuknya kan kemudian bermain, mungkin yang di sininya yang kemudian bisa bentuk yang yang meliuk gitu atau yang lebih fleksibel. Jadi itu dari awal sampai akhirnya pakai bidang bersaf ya Pak? Bidang bersaf gitu. Di dalamnya bolong melingkar gitu Pak? Dalamnya bolong, kemudian kamu bisa cari cut and fold-nya yang main-main, umpamanya main-main seperti ini. Oh iya Pak. Dimasukkan gitu di antara, dan ini kan bisa dari ujung yang kecil tadi yang di sini, kemudian mengisi yang di sini, dari sini ke sini ke lebar gitu, ke arah luar. Atau kalau mau dikembangkan lebih lanjut untuk yang seperti ini juga bisa. Oh iya Pak. Ya, silakan dieksplor lagi ya. Masa ragu. Jadi seminggu ini masih silakan kalian mengeksplorasi kalau dianggap konsepnya masih belum matang dan segala macam. Tidak apa-apa. Nanti rencana ini kita akan sesuaikan. Bahkan juga masih cukup panjang. Ini sebenarnya maksimal 15 Desember. Ya, jadi mantapkan dulu, lebih baik kita agak tanda kutip seperti kata Pak Iwan minggu lalu juga, kita mantapkan dulu konsepnya supaya puas, kemudian tahu persis apa yang harus dikerjakan, bahkan kalau bisa sampai ke ukurannya, baru kemudian dieksekusi. Kalau itu sudah beres, itu biasanya konsep, kemudian ukuran dan segala macam, pengerjaannya cukup cepat gitu Pak ya. Yang lain juga lagi sebelumnya Ya, Pak. Terima kasih Pak. sama-sama. Syai, ini yang saya sama dengan Akbar tadi. Ada Syai enggak? Ini Hadir Pak. Oke. Pak. Oke. Kok PS4 enggak PS5 yang lagi viral? PS4 itu bukannya yang tegak ya? Bentuknya lebih ke bidang bersaf Pak. Gambarnya. Ada 2 bentuk PS4 Pak. Saya mikirnya ini kan. Yang beda. Ini pro. Saya nggak main loh ya. Saya tidak hobi main game. Jadi Versi, Pak. jujur saya meraba-raba. Kenapa nggak bentuk yang ini gitu, sebagai dasar, kemudian ada gambar yang menarik. Kok hilang? Kamu main game nggak? Nggak apa-apa. Halo, Syai. Hilang. Halo. Keluar ya. Kita nggak bahasa Inggris. Main Pak. Nggak apa-apa. Kalau memang main, gamenya apa? Saya sekalian browsing. Main, aduh. Koneksinya ya. Putus-putus ya? Enggak. Oh, saya sih membayangkan gini. Halo Pak. Oke. Membayangkan
Gangguan Nggak tadi. apa-apa, nggak apa-apa. Ganggu. Nah, PHP file yang bisa dicipek. Siap. Langsung di sini aja. Saya membayangkan PS-mu itu kemudian ditegakkan gitu. Ini sudah jadi bidang besar kan. Ini tadi berapa sih? Tiga. Nah, kemudian di bagian berikutnya ini terserah model dari game yang kamu mainkan gitu. Ambil scene atau ambil entah pedangnya, entah peralatannya, entah apa gitu loh. Kemarin saya nemu ada yang menarik tapi kok tadi hilang, itu bentuk tangannya gitu. Ini yang kemudian di crop bentuk jari tangan. Kemudian di makin kecil gitu. Setelah itu silahkan ditambahkan bagian yang lubang sini untuk cut and fold-nya. Cut and fold-nya bisa aja kemudian permainan pedangnya dan segala macam. Nah, kamu ya. Gambarnya seru kok, gambar tangan gitu. Jadi serah kamu permainannya apa yang mungkin paling disuka, kemudian coba cari ikonnya. Jadi konsep dasar dari PS ini bisa diterapkan, karena kalau tidur seperti ini agak susah untuk dieksplor. Gini, ini bidang besarnya lengkap dengan ikonnya, katakanlah seperti ini, entah dinding retak atau tangan atau apa gitu. Kemudian yang menjadi ininya adalah cut and fold. Cut and fold juga bisa macam-macam gitu kan, cut and fold-nya. Terkait dengan games yang tadi yang mau diungkap gitu. Cari yang bagus aja, yang cari yang sederhana. Wow, ya. Cari yang agak ribet, pakai info. Umpamanya ya, entah pedang, entah apa gitu, yang memang representasi dari cut and fold gitu. Kira-kira itu sih. Jadi kemudian kalau konsep ini mending fokus ke satu aja. Kalau memang PS4 Pro ya PS4 Pro. Jangan kemudian Jadi masuk dengan didiriin ya Pak. Kenapa? Gimana? Said? Halo. Putus ya. Oke.
nggak enaknya sekolah kelas online ini gini konsistensi tergantung sinyal. Jadi di apa ya Di didiriin kenapa? saya tuh Pak. Harus Didiriin ya. di Sabar. Permasalahan sinyal itu kadang menjengkelkan. Nah, apa ini saya rekam kok ya. Jadi nanti kalau toh memang perlu kita via WA. Jadi jadi intinya di sini dicoba didikan kayak gini. Iya Pak. Supaya kamu bisa main. Ya nggak apa-apa, paham kok. Putus-putus Jadi ini Pak. bisa dimainkan gitu. Ada bidang bersahnya jelas dari kubus, tapi konsep PS4 juga bisa. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti berikutnya silakan nonton di YouTube-nya untuk kemudian kita diskusi lagi lewat ya nggak apa-apa saya juga nggak bisa ngomel kalau memang putus-putus ngomel sama siapa. Oke, next Rea Nita, panggilannya siapa? Rea Ya Pak. Putri atau Utami? Ada kah? Orangnya ada kok. Rea. Ya Pak. Oke, sip. Air, ombak. Oke. Dapat KM. Masa saya buka transit? Bukan gudang bersah yang ombak. Oke. Oke. Mungkin bentuknya kamu bisa main kalau berani sih. Belum ya. Oke. Kayak gini ya. Mau berani nggak? Daripada ini kamu hanya nempel. Saya ini ya. Air tenang, air ombak, dan air terjun. Berangkat dari air, terutama yang ombak, kemudian atau saya download dulu save image. Yes. Oke. Atau ini usul kalau toh yang ini kan jadi ombak bener ya, jadi tidak terlihat boxnya atau kubusnya. Kemungkinan dibalik dalam pengertian jadi frame. Kemudian ini dilobang. Bagian berikutnya, maksudnya ya. Jadi yang ini itu jadi lubang. Jadi sedangkan yang ini jadi solid. Berani enggak?
agak sengsara sih memang bawa balunya. Jadi lebih seperti ini. Berikutnya tuh sampai yang ke sini di lubang biasa. Jadi tekuan ini nggak ada di tengah ini. Jadi benar-benar hanya bayangannya aja atau siluetnya aja. Lebih kayak terowongan gitu. Betul. Kemudian cut and fold-nya yang dari terowongan itu kan ada ruang kosong, cut and fold. Server. Ada tuh. Bisa nggak ya? Ditempelkan gitu di bagian dalam. Di bagian lubang si itunya, ya, lubang siluet dari bentuk ini. Dan dimasukkan atau papan untuk ini. Itu kurang lebih sih idenya. Jadi kalau mau bentuk yang lain ya dipersilakan, nggak apa-apa. Atau terlalu literal itunya. Warnanya ini jelek banget. Jadi origami biasa jadi. Karena yang kamu munculkan di sini itu, ini apa maksudnya yang tengah ini? Ya. Gedung gitu, ada air terjunnya gitu. Iya, awalnya kayak gitu tapi masih bingung. Pelan-pelan kita, makanya hari ini fokus ke kita membentuknya. Bidang besar seperti ini, ya bidang besarnya mungkin dapat ya. Tinggal kita coba cut and fold-nya bagaimana. Atau nanti ada usulan lain yang dipersilahkan gitu loh. Karena yang kalau yang ini itu kayak nggak nyambung gitu loh antara si bentuk kubus ini yang tertransformasi dengan bidang besar seperti ini. Atau kalau mau nggak apa-apa dengan bentuk kubus ini kemudian bidang besarnya yang di model seperti ini juga bisa. Jadi bukan hanya sekedar ada bentuk kotak kemudian ditempel bidang besar. Itu sayang banget gitu maksud saya. Sayang banget untuk dapat bentukan yang coba cari yang mungkin bisa ya, tapi ini kan asik juga gitu dalam ini juga jadi bisa merepresentasikan tadi ada bentuk kotak, ada bentuk ombaknya dari samping, tinggal kemudian ditambahkan cut and fold yang memang sesuai gitu.
di antara bentukan ini kan bisa dimasukkan ke handphone, atau ini direnggangkan sehingga ada ruang di antara yang cukup lebar, masukkan bentuk yang ini tidak harus meruang lubang ya, bisa bentuk seperti ini, kemudian ditambahkan ke arah sini ya, download aja. Ini umpamanya untuk kontak. Sehingga ini lubang ya. Nah ini bisa kamu isi apa, terserah kayak tadi ada temanmu yang kubusnya, kemudian ini kubus ini masih ada, nah, bentuk ini masih bisa digantung bagian atasnya. Kamu pakai foldnya seperti apa, atau ditempelkan pada sisi ini, sisi-sisi seperti ini. Lubangnya ini agak ribet melobangi seperti ini, tapi atau pakai satu sisi aja atas bisa. Nah kemudian bisa diisi di bagian ini apa, cari cut and fold yang sesuai. Karena sebenarnya di buku yang sudah saya sampaikan folding, ada yang satu buku tentang teknik folding. Nah ini juga kamu bisa buat yang lain. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kalian. Folding ini kalian pun bisa untuk elemen pendukungnya sampai structure, colors itu ada beberapa yang bentuknya sederhana tapi menarik untuk dikembangkan. Jadi elemennya nyambung, elemen yang melengkung tadi dari ombak, kemudian bisa tempel di sini atau mau dibuka sekalian. Kayak ngepang rambut gitu kan. Bisa dimasukkan sini, diletakkan di bagian sini, di arah dalamnya. Ya, kira-kira paham? Ya. Paham, tapi langsung puyeng, Pak, ngerjainnya gimana itu? Oke, cukup. Ya, ada pertanyaan? Oke. Nanti sampai ini sudah. Mutia. Mutia, ada kan? Mutia. Ada Pak. Nah, sip. Wah, ini. Burung. Saya suka ininya sih, suka tangganya, tapi ini kemudian sebentar. Inspirasi burung elang, mencapai tujuan. Oke, jujur agak sedikit terganggu dengan bentuk ini. Ini maksudnya apa nih? Sayapnya Pak. Sayapnya.
Ininya sih menarik ini. Ini diteruskan aja, bukan hanya sekedar frame ya, tapi menjadi bidang bersaf aja. Rencananya gitu atau gimana? Rencananya sih cuman frame aja Pak. Soalnya kalau misalnya mau diterusin mungkin agak nganggu, atau dipercepat aja bentuknya Pak ya. Iya, jadi ini makin kecil gitu loh, makin di sini makin kecil ini. Saya nggak tahu kamu garisnya ini ke arah sini, bidang bersafnya ke arah sini, atau ke arah sini, atau ini yang pertama, atau ke arah sini, yang kedua, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oke. Sehingga yang ini nggak usah sih sebenarnya. Yang penutupnya ini nggak usah. Nah, tinggal sayap sama tangga ini yang gimana mewujudkannya, memasukkannya. 30, oke. Ini jaraknya kira-kira berapa? 0,5. Itu ya mungkin. Cut and fold. Pakai tangga ini berarti enggak? Jadi bukan tangga yang satu arah aja, tapi tangga yang ini. Kemudian di bagian atas ini yang jadi si sayapmu itu tadi. Sehingga bentukannya ini keluar gitu loh. Jadi ini di dalam ini kan karena ada bidang bersaf ini ya. Kemudian ada tangganya. Nah, sayapnya itu bisa extend keluar. Lipetan kertasnya ini. Jika benar-benar merepresentasikan terbang bebasnya itu loh. Kalau ini kan hanya nempel dan dia hanya konsepnya jadi nggak begitu kuat gitu loh. Kalau ini kan ada proses pencapaian, jadi ada naik tangga itu, dan tangga itu tangga yang macam-macam. Kemudian keluarnya itu bisa terbang bebas. Tinggal nanti cari cut and fold sayap yang mungkin lebih bagus lagi ya, di bagian sininya, jadi benar-benar keluar gitu. Mungkin yang kubusnya berhenti di sini, selesai, ini ada tes tangganya itu sampai ke sini, terus bagian atas terus menjadi sayap, jadi benar-benar keluar gitu loh. Keluar dari sangkar gitu. Gitu. Paham kira-kira? Paham, Pak. Cuma memang agak tanda kutip ya, agak ribet penggambarannya. Kalau dikerjakan sih enak. Kalau gini, untuk yang lain juga, kalau memang sulit menggambarkannya, kalian coba aja pakai kertas biasa lah, kertas coret-coret gitu, kemudian dibuat model seperti yang di YouTube kemarin itu kan ada 2 arsitek yang mereka bermain-main dengan kertas dulu, pakai staples dan segala macam. Gitu. Dicoba dulu ya. Oke, itu ya. Cukup Kak? Oke. Terima kasih Pak.
Sangat sama. Oksa. Bapak itu Oksa tadi rumahnya mati lampu. Terus bapaknya udah ini, apa namanya, udah sekarat. Dia tadi mau ke rumah dia, itu udah di depan. Saya mau buka pintu dulu. Rumahnya deketan loh ini. Ngungsi, Pak. Hah? Ngungsi. Enggak, Pak, lumayan jauh. Lumayan jauh, kok bisa cepat banget? Enggak tahu, Pak, naik motor. Waduh. Ini posisi di mana sih Mutia sama si Oksa? Palembang. Iya, Pak, Palembang. Palembangnya daerah? Daerah mana? Kalau Oksa itu daerah Demang. Kalau Mutia sebetulnya dekat SMA 6. SMA 6 itu di Tersampani, Pak. nafas dulu, Oksa. Kamu terbang apa gimana kamu itu? Ngebut, Pak. Astaga. Nafas dulu. Udah. Kamu nafas dulu, kita skip dulu lah. Vanessa dulu lah. Biar kamu minum dulu apa gimana, daripada nanti shock. Oke. Nah, di-mute dulu ya dirimu. Oke. Vanessa, oke. Idenya iglo. Kemudian modelnya seperti ini. Pak, jadi sebenarnya tuh gini. Itu Vanessa tuh agak sedikit kebingungan mau buat bentuknya itu. Mau coba, memang sebenarnya mau awalnya tuh mau digambar aja dulu, tapi kemarin tuh Oksa tuh menawarin untuk ngebantu. Nah, jadi dicoba sama Oksa. Nah, tapi semalam itu dapat ide lagi, kayak Vanessa sendiri nggak puas sama bentuk ini, kayak merasa biasa aja gitu. Nah, kayak iglonya tuh belum dapat feel-nya. Jadi kalau menurut Vanessa itu dapat dia semalam itu di bagian yang di tengah seperempat lingkarannya itu, di depannya itu seharusnya kayak masih ada pintunya yang kayak di pintu iglo ini, Pak. Nah, tapi Vanessa gitu belum sempat buat, belum sempat nambahin. Jadi agak maju kayak gitu. Terus tuh bidang bersafnya itu nanti jadi kayak ada yang manjang, terus makin ke bawah tuh makin kecil kayak gitu, Pak. Tadinya mau kayak gitu, tapi belum sempat kegambar karena udah keburu kekumpul. Nggak apa-apa. Itu kan juga hari ini kita asistensi seperti yang lain juga. Oke, cuma cup and fold-nya nempel di mana ini? Itu cut and fold-nya itu kan jadi, nah yang pas apa tuh kayak dia tuh kan bagiannya kayak gini kan, Pak. Nah, jadi yang sebelah kirinya itu nempelan dari bidang bersaf itu, Pak. Terus di sini, pas yang kepot, iya, yang paling depan. Iya, kurang lebih gitu, Pak. Pokoknya perpotongan yang cut and fold-nya ini ada di sudut yang paling belakang. Ini kalau dilihat jadi kayak dua benda gitu loh. Satu iglo, satu boxnya. Memang iglo itu kan bentuk dasarnya memang kotak gitu kan, balok es gitu. Dan nyambungnya itu yang sayang gitu kan. Iya. Saya sih kepikiran framing gini jadinya. Nah, iya, Pak. Maksud Vanessa itu juga mau begitu. Tapi jadi si kotaknya itu, tapi nggak kepikiran kayak Bapak kan. Kalau Bapak emang kayak frame benar-benar si iglonya itu bentuk dari dari kubus. Nah, kalau Vanessa tuh tadinya nyambungin doang gitu, tapi kayak itu kan baru 1/4 lingkaran tuh, Pak. Nah, jadi 1/4 sisanya lagi itu bakal ada di kubusnya itu.
Kalau Vanessa sih gitu, Pak. Ini bisa aja kemudian dibalik gitu loh. Jadi kayak iglo itu dipotong gitu loh. Kan kalau ada dari samping itu kan gini. Nah, kemudian si iglo itu di slice, dipotong. Pas. Oke, saya paham ya. Yang di sini. Supaya ngerti. Kemudian si iglo ini lakukan pemotongan sehingga kita bisa buat bidang bersaf. Pak, maaf mau tanya. Jadi maksud Bapak nih, jadi ini kelihatan yang dari sampingnya, Pak ya? Atau gimana? Kelihatan dari sini. Kelihatan dari belakang. Ini gambar dari samping. Potong tampak samping lah. Jadi tampak dari sisi sini. Tuh, kemudian si iglo itu saya potong pas. Kayak motong bola gitu loh. Ya. Ya. Kemudian frame ini tersusun seperti ini. Sehingga di bagian ini kan makin kecil kalau diperspektifkan perspektif jadinya. Ini lubang pintu si ini. Di sini bidang bersafnya. Makin lama makin besar ya. Ini frame-nya. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian tinggal isi di bagian tengah ini apa? Ini ada di serial frame yang itu. Modelnya kayak gini jadi. Tapi bentuknya setengah lingkaran. Ini pintunya. Ya. Tinggal ngisinya. Isi ruang lubangnya itu. Nah, mungkin terserah yang menariknya seperti apa. Ini ikut. Nah, kemudian di bagian tengah ini yang kemudian bisa diisi apa? Yang kemudian menarik apa? Serah kamu. Apakah mau balok tadi? Balok yang untuk merepresentasikan balok-balok es. Atau apa? Itu Pak, sempat Vanessa kemarin mau pakai yang kayak gitu, kayak tangga-tangga itu Pak, untuk yang di setengah lingkaran iglonya itu. Tapi masih kepikiran aja dulu, soalnya apa, kayak kurang aja gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya pendapat Bapak gimana? Ini bisa aja model seperti ini untuk merepresentasikan bahwa iglo itu memang dari kubus kotak-kotak. Kemudian ini nggak ditekuk seperti ini. Mungkin bisa nggak dilebarin gitu loh. Bentukan yang 3 dimensi. Jadi bukan bidang yang ditekuk seperti ini sakit banget ini. Jadi kamu bikin dua bentukan seperti ini, kemudian dilekatkan. Nah, bagian ini kemudian dipotong, sehingga di tengah-tengah kubus, di tengah-tengah si iglo ini, itu ada tumpukan
Tinggal ya nggak usah terlalu tahu dua sisi yang mungkin ketemu. Paham nggak? Maaf Pak, Vanisha masih belum nangkep kalau yang ininya. Jadi ini tadi iglonya ya. Tipis banget. Ini iglonya. Yang ada pintunya. Ini kamu bisa yang bentuk tangga tadi balok-baloknya. Ini tampak ya, ini 2 dimensi, harusnya 3 dimensi. Gitu, paham nggak? Iya Pak, bentar Pak mau tanya. Itu kan si yang bentuk lengkungan-lengkungan iglonya itu bidang bersaf kan Pak? Iya. Nah, jadi cut and fold-nya itu jatuhnya tuh kayak di tengah-tengah bidang bersafnya atau gimana tuh Pak? Di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengahnya. Nah, jadi ini enggak akan ada yang kurang. Ini kan lepas seperti ini. Nah, yang merah-merah ini. Dan ini kan tidak hanya flat biasa gitu, karena dia punya kedalaman kayak gini. Ya. Ya paham Pak. Paham Pak. Cariin sederhana. Yang kayak gini. Atau mau rumit seperti ini? Jadi kalau anunya mesti tajam banget. Asik ya? Bisa nggak ya buat begini? Mungkin nanti dicoba dulu Pak. Keren ini. Atau kalau mau terlalu rumit mungkin yang ini juga nggak masalah. Kan hanya representasi kotaknya. Seru tuh. Jadi ini meskipun diskusinya kayak gini, tapi saya juga belajar loh ya. Saya juga belajar. Jadi kalau saya agak amazed, agak kagum dengan bentukan-bentukan baru, ya. Ini seru deh. Wow. Sakit. Yang nanti. Oke. Cukup. Ya, sama. Cukup. Kah? Vanisha? Iya Pak. Iya Pak, nanti Vanisha mungkin kalau untuk ada ide-ide lagi Vanisha akses sama Bapak. Oke, silakan. Ya. Kasih Pak. Oke, siap. Oksa, udah siap belum? Siap Pak. Pakai emoji ya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Yang penting suaranya bukan akunnya. Oke, ini kemarin udah cukup banyak kita obrolkan. Cuman nanti masalah teknis deh, Oksa. Ini yang saya ragu. Oh, jatuh nanti Pak ya? Atau bisa aja kemudian kamu pakai ini ada bantuan, jadi dilobangi, kemudian pakai tusuk
sate apa. Iya. Atau nanti bisa aja di beberapa, katakanlah di beberapa titik tiap dua gini ada yang turun ke bawah. Kalau turun ke bawah gitu nanti kelihatan nggak sih Pak yang ini yang cut and fold-nya gitu? Ya kan cut and fold selingkaran ini aja. Jadi nggak banyak kan, selisih 2 turun, selisih 2 turun, selisih 2 turun. Kemudian yang ini tetap bidang bersaf kan? Atau kamu mau box kan? Ini tetap bidang bersaf atau mau di box? Atau gimana? Itu rencananya memang sengaja saya kasih nggak bersaf supaya kayak Oke. Iya. Ada apa gradasinya gitu maksudnya? Iya. Ya. Gimana itu nanti kayaknya mesti ada pegangan. Jadi ini masalah teknis, ada pegangan. Kalau nggak dipegang gitu ya kamu turunkan ada beberapa. Kemudian ini kalau jaraknya tidak terlalu jauh bisa pakai selang akuarium yang kecil gitu. Oh, jadi, iya. Nah, di antara ini di lem, jadi di antara ini itu dipakai selang gitu supaya bantu aja, supaya tidak karena ini bebannya meskipun karton padi atau kardus kekuatannya hanya di sini, kalau dia tidak dipegang di sini ambruk, sehingga kekuatannya tambah ada selang dan kemudian masuk ke sini. Itu juga untuk memperkuat juga sih. Itu. Kemudian jaraknya juga tolong dipikirkan jarak antaranya. Oh, lebih baik jaraknya kerenggang atau mepet-mepet ya? Tergantung maunya seperti apa. Kalau mau dipakai ada lightingnya, ada sinarnya, jadi katakanlah ada lampu di sini. Jadi dia bisa masuk di antara ini jatuhnya bayangan di sini akan keren banget. Oh iya, paham. Jadi jaraknya ini kamu bisa atur. Nggak usah terlalu dekat, katakanlah setengah senti atau sampai 1 senti udah cukup sih. Karena pegangan ini juga kan perlu space juga untuk menaruh pegangan. Oke Pak. Kalau lightingnya di sini keren, jatuhnya di sini, terus kemudian bentuknya ini juga kan masuk di sini keren juga. Kalau tidak, rencananya apa? Monokrom atau gimana? Atau kamu mau warna? Kalau warna belum terpikir sih Pak, tapi kalau gini ya, kan ini mau pakai kardus ya Pak. Nah, yang bawahnya tuh kertas biasa gitu, jadi masih dipikirin. Nah, kalau pakai warna juga nggak masalah sih. Oh, boleh diwarnain ya Pak? Nggak apa-apa. Oh, kayak gini kan? Nah ini berwarna. Dan ini bisa digradasi kan, pakai monokromatik, tapi digradasi dari yang umpamanya yang pakai paling putih sampai yang gelap. Ada yang menarik kok, yang bagus. Banyak kok contohnya di itu. Jadi pakai, memang rata-rata tidak pakai warna, cuman nanti dilihat aja ya, ketika mengerjakannya apakah potongan itu bisa rapi apa enggak. Karena jujur ya kayak gini, ini pasti potongan pakai laser tuh. Kalau nggak mungkin, kalau pakai cutter nggak mungkin, nggak masuk akal. Iya. Kayak gini kenapa dia diwarna? Karena itu pakai kaca, kaca. Itu ini materialnya juga lain. Nah, maksud saya kalau memang mau
pakai lighting juga mulai dipikirkan kayak gini kan. Ini makin dramatis tanda kutip karena lightingnya pas. Dia gelap terangnya segala macam, meskipun monokrom tapi gelap terangnya. Ini untuk yang lain juga ya. Yang lain juga silakan mulai dipikirkan eksplorasi. Ini monokrom tapi dia lightingnya, pengambilan lightingnya juga menarik gitu, pas. Bentuknya sederhana tapi jadi dramatis karena penempatan lampu dibanding yang bentuknya susah, ngerjainnya susah tapi lightingnya biasa aja, sayang banget. Dan ini kan keren jadinya karena ada lighting di bagian belakang gitu. Yang untuk yang lain juga gitu, dibanding yang bentuk itu ngerjainnya susah, lightingnya apa adanya, sayang. Iya. Ini pakai cutter jelas, tapi karena dia ada backgroundnya yang memang bagus sehingga kontras plus lighting, sedikit lighting, jadi kan bayangannya saya lihat bayangannya jadi kelihatan. Nah di punya Oksa juga punya kesempatan karena dia ada space jaraknya sehingga mirip dengan yang ini kan, keluarnya di sini. Nah kalau punya Oksa nanti keluarnya justru di bagian sini. Di bagian sini juga ada bayangannya gitu kan, seperti itu. Dramatisnya di situ. Baik. Itu. Sip, Oksa. Sip, Pak. Oh, Pak, kalau untuk segi konsep udah sesuai nggak dengan Bapak? Nggak masalah. Jadi, ini kan konsep. Ya udah. Oh, Mas Edin, jangan terfokus pada area masih 3 masalah. Ya oke. Bener, Pak. Iya benar. Saya mau 59 ya satunya di sini. Sip. Ya, Pak. Oke. Next, Pak Nisa udah. Makasih ya, Pak. Dia. Oke, sip. Dia Putri. Saya, Pak. Oke, sip. Oke, nanti ada 2 keong di sini. Ada satu lagi yang keong. Oh, tiba-tiba kok senang keong. Oke, tidak bisa ketemu tadi. Ini maksudnya gimana? Yang transformasi geometrinya ini. Yang ini tuh. Hanya sekedar melingkupi gini. Atau gimana maksudnya? Iya, Pak. Oke, itu yang mungkin agak sayang gitu. Nah, sorry, saya terpaksa harus membandingkan dengan keong satu yang lepas sebelahan pula. Ini kubus, tapi buntutnya buntut keong. Oke, ada. Kalau dibalik seperti tadi, yang lobang itu justru yang keong ini. Artinya meskipun agak nyiksa sih. Sehingga ini bidang masifnya. Ini lubang, ini lubang. Jadi gradasinya gitu. Paham maksudnya? Gitu.
satu sisi aja nggak apa-apa. Tapi kemudian dari kecil menjadi besar. Jadi kalau tadi ada. Sehingga bentuknya mungkin seperti ini, tapi ini kamu lubangin. Kemudian makin besar. Gitu. Paham maksudnya nanti? Jadi hanya satu bidang. Ya akan gitu. Nah, kemudian cut and fold-nya kamu model kayak gimana? Pak, saya kirim di grup ya Pak contohnya. Oke. Udah belum? Kirimnya. Saya terpaksa stop sharing dulu. Nanti ketahuan WA saya semua. Sudah Pak. Nah, stop sharing dulu. WA-nya keluar semua nanti. Oke. Yang lain sabar ya. Ini bentuknya semua. Yang cut and fold-nya Pak. Cut and fold. Ini bukan bidang besar. Iya, bidang bersaf maksudnya. Oh iya, lupa Pak tadi. Cut and fold-nya ada contohnya enggak? Bentar. Kalau ada nggak apa-apa. Asal saya stop sharing lagi. Bentar ya Pak, saya cari dulu. Oke. Oke, mungkin saya lompati dulu aja ya. Oh, Pak, nanti balik lagi karena ini hampir mirip. Baik Pak. Kirim aja deh ke grup WA-nya. Ini punya siapa ini? Saiful, Pak. Tak bernama. Lupa. Oke. Catatan saya sih kemarin kita udah diskusi cukup panjang ya. Idenya menarik, cuman itu cut and fold-nya yang
yang kayaknya hanya tanda kutip ya, nempel gitu. Kamu ada contohnya nggak cut and fold? Saya jujur nggak kebayang sih. Itu Kalau ya, yang bidang bersafnya saya kebayang makin lama makin kecil gitu kan. Cuma itu cut and fold. cut and fold itu rencananya dibuat nembus ke kota yang sebelah kanan. Kayak dibuat sayatan kecil terus diselipi. Oke. Kan Sayatan bentuknya kecil, spiral. bentuknya spiral gitu ya. Itu dari satu kertas. Iya. Saya penasaran. Sama-sama. Enak contohnya. Mau yang kayak gini? Iya. Full. Kurang lebih kayak gini. Karena ini tekniknya masih teknik origami sih sebenarnya. Saya membayangkan bisa nggak kemudian di model kayak gini. Hanya kemudian disisipkannya itu yang mungkin nggak gitu. Nah, sehingga bayangan saya mungkin kubusnya nggak apa-apa seperti ini bisa. Kemudian di bagian ini ada beberapa bagian yang kemudian dibuka gitu loh. Sehingga bidang bersafnya berhenti modelnya gini. Nah, di sisi lubang ini yang kemudian dimainkan bentukan yang ini. Jadi kemudian spiral. Dia bisa diselipkan di antara itu ya. Karena dia kan punya antara, cuman di beberapa titik dia terpaksa dibuka karena nembusnya di posisi yang juga dibukanya juga kemungkinan bagian sini juga nggak teratur sesuai dengan posisi dari bentuk ini, bentuk AN4, bentuk ini. Ini asik, cuman teknis nggak nyambungkannya yang mungkin agak ribet. Ya, kebayang. Belum. Hah? Jadi bidang bersafnya tetap bidang bersaf yang biasa, dari kotak kemudian menjadi kecil, cuman pada posisi tertentu yang umpamanya di bagian sini itu dibuang. Jadi bidang bersaf hanya berhenti di sini, dilobangi untuk bidangnya itu
untuk per piece bidangnya. Kemudian yang di bagian lubang itu kemudian diletakkanlah si spiral, si bentuk ini, ya. Sehingga bidang besarnya di sini. Gitu. Paham maksudnya? Di posisi di tengah ini. Jadi tidak seluruhnya, tapi di salah satu sebagian. Ini yang kemudian dilobangi, yang dibuang. Bagian ini yang dirubah. Cukup di sini, ini nggak usah. Yang posisi ini nggak usah. Atau kalau mau ditambahkan bentukan lain, melanjutkan aja. Karena yang fokusnya justru di bentuk ini. Begitu, saya pun. Oh ya, oke Pak. Kalau bentukan yang aku kirim di grup itu Pak, spiralnya kayak tangga spiral. Turunin kok. Ini cut and fold-nya nggak dapat. Ini kan hanya bentukan yang tangga yang diberikan, bukan tangga sih, bentuk yang memang ada kertas dipotong gitu, kemudian tempel gitu. Sedangkan cut and fold itu kan idenya adalah sebuah kertas dipotong kemudian ditekuk, makanya disebut cut and fold gitu. Ada pemotongan. Bedanya dengan origami itu pada pemotongan, pada sayatan, bukan potongan sih sebenarnya, pada sayatan. Contoh yang lain adalah ini. Ini adalah satu lembar kertas kemudian disayat tertentu, ditekuk, bisa bentuknya seperti ini. Oh, yang ini. Jadi kalau yang dimunculkan di sini ini kan kertas biasa, kemudian ditempel, itu bukan tidak masuk dalam kategori, saya memastikan tidak masuk dalam kategori cut and fold. Ide dasar dari cut and fold adalah sebuah kertas, satu lembar kertas yang kemudian disayat, kemudian ditekuk. Itu yang membedakan dengan origami sebelum UTS. Ini cut and fold. Kalau ini hanya tekuan, ini origami. Origami. Kalau ini cut and fold, ada sayatan, kemudian ada tekuan. Ini cut and fold. Begitu, ya, Saiful? Iya. Oke, jadi mungkin idenya bisa dikembangkan ya ini.
bentuk kayak gini kalau mau rumit ya cut and fold jelas. So, kalau terlalu rumit ya masukkan aja yang bentuk ini. Ini tinggal beberapa ditekuk ke dalam, ada yang ditekuk keluar, itu juga udah seru banget. Tekuk setengah, dia kan ditekuk dalam satu line yang sama. Kalau di tahun kemarin itu pernah saya minta selang-seling, jadi ada tekuk yang setengah, jadi bentuk cangkangnya ini jadi menarik. Ini bisa diterapkan di bagian tengah ini ketika kamu buka. Ya, saya pun. Ya Pak. Oke. Kalau saya stop sharing sebentar untuk menurunkan yang ini. Oke. Sabar ya yang lain ya, giliran. Cut and fold-nya kayaknya cut and fold yang ini ya tadi. Nadia. Cut and fold. Yap. Cut and fold yang hampir mirip kayak gini kan tadi. Ini gambar. Yang di layar. Ya hampir Pak, tapi dia horizontal. Vertikal. Kayak gini. Iya Pak. Tidur gitu ya maksudnya. Oke. Ini kan sketsa umum. Cuman ini mau tebel-tebel atau tipis seperti ini? Tipis Pak. Kayak gini. Ya. Ini tinggal dirubuhkan gitu kan. Bagian ini. Nah, itu tadi masukannya hilang. Masukannya tadi dibalik gitu loh. Jadi yang ini jadi lubang. Terah mau enggak? Terus nanti makin lama makin kecil. Jadi bukan bidang bersaf seperti ini, tapi dibalik. Paham nggak maksudnya? Belum paham Pak. Di bidangnya itu nanti bidang berikutnya atau bidang terakhirnya akan bentuk ini. Jadi yang ini benar-benar jadi voidnya, tapi disusunnya bukan dari piece. Kalau ini kan bidangnya kan ini kan, kemudian disusun. Tapi ini kamu kotaknya ada. Kotaknya ada, boxnya ada, tapi kemudian di awalnya ini katakanlah ini nomor 1, ini nomor terakhir, nomor X. Ini dibalik. Paham kah? Paham Pak. Hah? Paham. Benar. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Kalau nanti masih saya coba pahami lagi. nggak apa-apa kalau memang belum paham. Ini modelnya itu pintu lah keluar. Jangan berikut.
tipis-tipis, bedanya tipis-tipis. Sehingga nantinya kalau diperspektifkan, kalau toh dari belakang, melihatnya dari belakang, kalau dari depan nggak kelihatan. Terus di bagian tengah kurang lebih seperti itu ya. Iya Pak. Udah paham kok enggak? Oke, paham bener ya? Iya Pak, paham. Oke, saya sudah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kemarin udah sempat ngobrol sebentar. Lifta ada nggak? Ada Pak. Oke. Karena gini, janjian kita kenapa ada beberapa yang saya usulkan dibalik, itu bukan karena pengen aneh, bukan. Karena janjian kita dari awal, transformasi bentuknya adalah transformasi dari kubus, dari box. Itu kenapa contoh bentuk yang ini, kayaknya usulannya sama, gitu. Usulannya terpaksa dibalik dalam pengertian ada boxnya, ada kotaknya. Ya. Ini perkara ini nanti disambung terserah, kemudian menjadi lebih kecil nggak masalah gitu loh. Nah, efeknya adalah si kupu-kupu ini bisa aja dengan tekuan ini kamu paskan pada sebuah bidang. Mungkin di tengah-tengah nanti ada jarak tertentu kalau bidangnya lumayan rapat gitu ya. Di kupu-kupu yang ini itu jaraknya berbeda, jaraknya agak lebih jauh. Ini juga bisa kamu buat gradasi itu lebih dalam, jadi lebih kecil layer sayapnya. Oh, berarti kotaknya itu di luarnya Pak ya? Kenapa? Ada bentuk seperti kotak, terus ya. ada lekukan. Oh ya, ngerti. Jadi lebih ke dalam, lebih kecil lagi. Nah, ketika di tekuan ini, itu usahakan si kupu-kupu ini di atas kotak. Di atas itunya Pak ya, bersapnya ya? Jatuhnya di atas kotak, di atas bidang bersapnya, sehingga keluar kupu-kupunya. Caranya bagaimana? Caranya ini jaraknya dibedain. Kalau yang lain rapat, katakanlah setengah senti atau 1 senti, ini mungkin di sini pada posisi si kupu-kupu keluar ini mungkin bisa 2 senti atau 3 senti. Jarak bidang bersafnya. Itu ke atasnya Pak, yang untuk apa? Ke endfold-nya tuh bentuknya segitiga atau kotak Pak, untuk ke atas ya? Ini kan bentuknya segitiga ini. Nggak apa-apa. Endfold-nya. Nggak apa-apa, bisa segitiga juga nggak masalah. Oh iya, karena kan agak rapat Pak berarti Pak ya? Iya. Oh iya. Jadi ya kan segitiga di sini kan. Cuman diperhitungkan aja ini bagaimana posisinya sehingga dia bisa di keluar. Tinggiannya berapa sehingga si ininya nongol dikit gitu. Asik. Oh iya, ngerti. Oke, ada yang seru bentar. Karya yang paling seru. Karyanya siapa sih itu? Buddha statue.
Jadi modelnya nanti kalau ketemu, jadi ada patung Buddha besar gitu. Tapi kemudian yang keluar itu hanya kepalanya dikit, itu tertutup. Caranya adalah ini, kemudian dilubangi persis, pas di patung itu. Nanti kalau tak sharing, kalau ketemu tak sharing di grup deh. Itu seru gitu loh. Idenya dari situ. Idenya dari situ. Keluar kupu-kupunya. Ya. Yang lama soalnya. Oke. Paham? Paham, Pak. Sangat paham, Pak. Oke, sip. Supaya seru juga gitu loh. Jadi ini kamu juga bisa mainkan gitu loh. Bidang segitiga yang miring ini kamu bisa mainkan tepuannya, dikeluarin. Ya kan kayak proses. Iya, Pak. Beberapa itu jadi proses lahirnya si kupu-kupu dari kepompong, katakanlah kotak ini sebagai kepompongnya itu. Terus dia keluar. Begitu. Jadi jadwal, kalau kita ngomongin jadwal, nggak usah terlalu terpaku dengan jadwal yang sudah dibuat. Semuanya juga kita fleksibel saja. Kalau memang belum beres konsep, beresin dulu. Kita masih punya waktu yang cukup panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap Selasa kita akan progres seperti ini, tapi tidak hanya hari Selasa. Nanti saya coba siapkan waktu minimal sehari 1 jam deh. Entah terserah kalian nyamannya mau siang atau kayak kemarin kita ngobrol santai di grup sekitar jam 7:30 sampai jam katakanlah 8:30 atau jam 9 kita ngobrol. Kalau memang perlu online kita online, kalau enggak kita ngobrol di WA grup saja gitu. Jadi untuk checker aja progresnya seperti apa, dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa bisa muncul seperti itu. Tapi yang setiap Selasa pasti akan ada pertemuan online seperti ini gitu, supaya tahu progresnya. Kenapa saya minta tiap hari minimal ada 1 jam, itu juga untuk membiasakan kalian, membiasakan kerja studio ini nggak usah mempeng seharian penuh, luangkan waktu aja 1 sampai 2 jam setiap hari untuk berproses seperti ini. Ketika nanti mengerjakan juga itu, usahakan ada waktu sedikit 1 sampai 2 jam, itu akan membantu banget kalian ketika berproses seperti ini. Itu kayaknya semua udah ya, ada yang belum? Ya, Pak, sudah. Oke, silakan baca lagi. Ini buku FD Kacing, terutama yang di transformasi ini, bagaimana repetisi itu akan membangun, karena beberapa contoh yang sudah kalian kumpulkan kemudian kita diskusikan itu sebenarnya dasarnya ini. Ada bentukan repetisi yang kemudian memadukan antara 2 teknik ya. Bidang bersaf sama cut and fold. Ide bidang bersafnya adalah transformasi dari kubus. Kemudian ada kalau memang bingung cut and fold, bisa menggunakan buku yang ini, folding. Ini buku seru banget, folding arsitektur, karena di sini tidak hanya teknik cut and fold biasa, tapi juga sampai yang cukup rumit seperti ini. Ini cut and fold, jadi 1 lembar kertas kemudian di fold, disayat, bukan di cut dalam pengertian dipotong habis ya, tapi disayat. Seperti ini, Pak, ini kan origami. Enggak, ini ada sayatan khusus. Jadi kalau beberapa material kertas yang cukup tebal, ini biasanya perlu sayatan kecil supaya penlipatannya itu bisa rapi seperti itu. Nah, ini juga jelas. Kemudian ini meskipun buku jujur dapatnya berbahasa Spanyol, tapi kita bisa lihat yang disebut dengan bidang bersaf itu apa. Kalau bahasa Inggrisnya plain serial.
print. Nah, serial print arsitektur kita bisa buka. Di sini kita bisa dapat banyak contoh. Di buku Lucius Wong berbahasa Spanyol ini dijelaskan sih. Bidangnya makin kecil dan segala macam. Bagaimana menyusunnya, apakah yang miring seperti ini, atau yang tegak, atau yang horizontal. Dan bagaimana menyusun. Ada beberapa juga bahkan digantung. Yang tadi itu ada yang kubus yang kemudian makin lama makin mengecil, bisa mungkin menggunakan ini. Terus ini buku. Oh, ini buku yang tentang cut and fold, teknik cut and fold-nya. Cut and fold teknik for pop-up design. Teknik-teknik kapan disayat, bagaimana nakupnya, segala macam. Markup dengan polanya, nggak salah ada polanya. Nah ini tadi saya katakan kalau memang susah gambarkan atau susah membayangkan, pakai kertas aja, pakai kertas folio bergaris atau pakai buku tulis biasa, coba dimodelkan. Memang nggak maksimal hasilnya, biasanya letoy segala macam. Ini nggak usah besar-besar, jadi cukup yang kecil aja. Kecil tapi mencerminkan isinya apa. Nah itu yang kemudian bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini dari yang paling dasar sampai yang paling rumit. Polanya ada. Polanya. Ini tadi ada yang pakai. Oke. Ini panjang, 2 jam. 2 jam kita baca. Diskusi. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bapak, saya boleh nanya, Bapak? Silakan. Kan saya tadi ada beberapa yang diubah, jadi jadwal pengerjaannya saya ubah, nanti saya kirim. Boleh kan, Pak? Gini jadwalnya nanti menyesuaikan, jadi seminggu ke depan kita beresin konsepnya dulu deh, matangkan konsepnya dulu. Kalau bisa sampai ke ukurannya seperti apa, terus materialnya pakai apa, itu diberesin dulu minggu depan. Nah minggu depan kita ketemu lagi seperti ini, nanti baru nyusunnya seperti itu. Supaya gini, saya pikir kalau masih bayangan seperti ini, kalian akan mengerjakan itu, pekerjaannya akan bolak-balik gitu. Kalau sudah tahu ukurannya dan segala macam, itu kan kerjanya jauh lebih cepat. Sekaligus juga dipikirkan mau pakai material apa, apakah kardus atau pakai karton padi. Nanti karton padi juga ada beberapa tebalan kan, mau pakai ketebalan yang mana. Jadi seminggu ini mematangkan konsep, sekaligus juga mulai mencari materialnya mau pakai yang mana. Ada tetangga Mutia. Pak mau nanya. Bentar, satu-satu, belum selesai tadi yang saya. Oh iya, maaf Pak. Jadi matangkan dulu. Iya, udah Pak, makasih Pak. Sampai ke materialnya juga. Kemudian nanti kita ketemuan lagi. Sampai ke ukurannya, sehingga tahu. Plus juga apakah mau pakai warna atau tidak. Mulai dipikirkan. Mau pakai monokrom, oke, nggak masalah, pakai monokrom nggak masalah, cuman harus juga dipikirkan monokrom itu konsekuensinya adalah kerapiannya luar biasa, kayak tepuan dan segala macam. Sampai material perlengkapannya ya kalau perlu amplas halus nomor 0 itu ya harus, kalau mulai pakai karton padi itu, kemudian monokrom jadi warna karton padi, itulah perlu dipikirkan tekniknya bagaimana, sehingga saya minta ukurannya supaya juga mempermudah, plus juga nanti pengerjaannya, karena karton padi kalau cutternya kurang tajam dan segala macam, biasanya nanti
di ujung itu akan apa ya, istilahnya berawut gitu loh, jadi pecah-pecah. Nah itu kayaknya perlu amplas halus, nomor 0, kalau bisa nomor minus gitu, nggak ada sih, nomor 0 amplas besi, nomor 0 itu bagus sih. Begitu isirin. Ada lagi? Oke Pak, berarti ngebahas detail-detailnya dulu, kalau selesai baru nentuin jadwal ya Pak? Ya. Dan seminggu ini saya juga buka apa ya, WA group, silakan dimanfaatkan benar. Kalau memang ada pertanyaan, nggak usah ragu. Mungkin tidak responsif ya, tidak cepat saya jawab, tapi saya usahakan setiap hari akan cek itu WA group WA saya. Begitu. Oke, makasih Pak. Siap. Apa Oksa? Ini Pak, berarti otomatis minggu depan tuh, seminggu ini sampai Selasa belum berbuatan ya Pak? Belum. Dimaksimalkan dan difokuskan untuk pembuatan konsepnya itu konsep yang sampai teknis ya, ukurannya berapa, materialnya apa, dan segala macam. Matengkan itu dulu aja, daripada udah kerja nanti repot. Kalau dianggap perlu, kalian bikin model, bukan model gendung ya, bukan model ikan, tapi model bendanya itu pakai kertas dan segala macam, supaya bisa mudah terbayang, dipersilakan. Kayak minimarket gitu ya Pak? Model yang lebih kecil gitu. Kalau tadi kan ketentuan 25x25, mungkin ini pakai kertas yang lebih kecil dan materialnya lebih mudah untuk bisa membayangkan aja. Baik. Ya Pak. Ada lagi? Silakan. Cukup kah? Kalau cukup ya oke. Tak, saya mati. Berhenti merekam.